Adakah artinya hafal Quran, hafal hadis, hafal? Laisal ilmu bikasratir riwayah. Orang yang berilmu itu bukan yang banyak riwayat. Qala Abu Zinad, qala Al-A'raj, qala Abu Hurairah, qala Imam Syafi'i, qala Sya'bi, qala Ibnu Qutaibah bin Sa'id, wa qala fulan wa qala fulan. Aina anta ya akhi? Dari tadi qala fulan, ente kemana? Akhlakmu mana? Maka yang paling penting dalam hidup ini adalah akhlak. Akhlakul karimah. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Apa kata Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya wahai engkau yang ijtihad, tahajudmu banyak. Wahai engkau, tidak ada. Lalu apa kata Allah memujinya? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ketika Nabi Musa alaihissalam dibawa oleh dua anak Syuaib, lalu kemudian apa kata anak perempuannya? Inna khaira man istajartal qawiyul amin. Ayah, kalau ayah mau anak muda yang selama ini ayah cari untuk mengembalakan kambing-kambing ayah itu, inilah orangnya. Al-qawiyu, tenaganya kuat. Al-aminu, dan orangnya amanah. Musa lulus fit and proper test. Al-qawi, al-amin. Dari mana kau tahu Musa ini qawi? Tadi aku ngantri ya, waktu mau ngambil air di sumur, tiba-tiba ada batu besar bergelinding menutup pintu sumur. Kami ngantri, karena lubangnya kecil. 30 orang satu kabilah mendorong batu itu nggak bisa. Tiba-tiba pemuda ini datang, sekali dorong selesai. Setelah dia mendorong, tentu dia yang dipersilakan untuk mengambil air. Dia lihat ada antrian perempuan di belakang, lalu dia katakan, ladies first. Adabnya. Maka kami pun mengambil air, maka berbalaslah budi. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Maka kami tidak berngantri lama, lalu kami pun mengambil air. Setelah itu kami membalas budinya. Di manakah tempat tinggalmu Kisana? Aku tidak punya rumah, baru saja terusir dari istana Fir'aun. Kalau begitu marilah ikuti kami. Maka kami pun berjalan di depan, menjunjung air di atas kepala. Dia berjalan di belakang karena dia tidak tahu jalan. Tiba-tiba di tengah gurun pasir, angin kencang datang. Di saat itu dia perintahkan kami ke depan, kami yang mundur ke belakang, dialah yang maju ke depan. Dari situlah aku tahu dia amanah, ayah, al-amin. Kenapa amanah? Karena matanya tidak mau melihat lekuk tubuh kami saat angin itu kencang datang. Zaman dulu perempuan begitu, nunggu angin kencang baru nampak lekuk tubuhnya. Sekarang angin nggak berembus. Amanah dia. Lalu kemudian maulah Musa alaihissalam menjadi pengembala kambing, menikah dengan anak Syuaib. Berapa lama? Thamaniyah hijaj, 8 musim. 8 musim itu 8 tahun. Ila fihim rihlatash syita' was-saif. Syita musim dingin, saif musim panas, rabi musim bunga, kharif musim gugur. 4 musim di jazirah Arab. Ya Abdus Samad, na'am ya akhi, indana 4 mawasim, syita, saif, rabi, kharif. Wa indak kam mawasim? Katsir ya akhi. Musim durian, musim rambutan, Kenapa Musa mau mengembalakan kambing Syuaib? 8 tahun jadi pengembala kambing. Bayangkan itu, SMP, SMA, semester 4. 8 tahun. Adakah ayat yang bercerita tentang kecantikan, kemolekan anak Syuaib? Enggak ada. Lalu kenapa dia mau sampai 8 tahun? Apa sifat perempuan ini? Tamshi ala istihya. Karena perempuan yang berjalan dengan rasa malu. Malu dibayar dengan 8 tahun menjadi budak mengembalakan kambing. Kalau kau malu Adinda, aku rela menantimu 8 tahun lamanya. Begitu. Ini yang ketawa yang kelas 1.
macam ngerti aja. Lagi-lagi akhlakul karimah. Tidak ada mulianya seorang kalau tidak akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah. Jangan panggil dia seperti kau memanggil, seperti kau manggil kawanmu, sahabatmu, temanmu. Panggillah dia dengan sebutan kehormatan. Makanya dianjurkan dalam mazhab Syafi'i taswid, as-siyadah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Suatu ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad duduk, tiba-tiba dia berdiri, dia bentangkan sorbannya. Duduklah seorang perempuan di atas sorban itu. Heran semua sahabat, siapa perempuan ini? Begitu beradabnya Rasulullah kepada dia, padahal ini adalah Sayyidul Kaunaini was Saqalain. Kenapa engkau berakhlak ya Rasulullah? Ternyata perempuan yang datang itu adalah Syaima, satu susuan dengan Nabi kepada perempuan Halimatus Sa'diyah. Kalau begitu akhlaknya kepada perempuan satu susuan, bagaimana akhlaknya dengan umat? Bagaimana akhlaknya? Inilah akhlak Rasulullah SAW. Di saat dia mengadu, menetes peluh keringatnya, sepatu terompah kayu, alas kakinya basah karena darahnya masih menetes, dilempar oleh kafir Quraisy, orang Taif. Apa kata dia? Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani bainan nas. Lalu apa kata malaikat? Hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau sampai darah di kakimu itu menetes ke tanah, rata Taif itu dengan tanah. Apa yang terjadi? Dia keringkan darah itu, dia takut menetes. Andai imam mazhab kelima tadi, hai imam mazhab kelima, kalau sampailah haters buzzer yang membulimu itu menetes darah ke kakimu ke tanah, kuratakan buzzer dan haters itu, langsung diteteskannya ke tanah. Quran yang dibaca Sayyidina Muhammad SAW sama dengan Quran yang kita baca. Ucapan yang keluar dari mulutnya sama dengan hadis yang kita baca. Lalu di mana letak kelebihan? Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Akhlak. Makanya Ibnu Maskawih menulis Tahzibul Akhlak, menghaluskan akhlak, budi pekerti. Inilah yang sekarang jadi tradisi. Mari kita didik anak-anak kita berkarakter, pendidikan yang berkarakter. Pas ditanya, Pak mohon maaf, iya karakter itu apa? Karakter itu adalah karakter. Apa karakter? Akhlakul karimah. Jangan ganti akhlakul karimah dengan etika moral. Etika kesepakatan sekelompok orang untuk waktu tertentu yang terbatas, itulah etika. Etika jurnalistik, kesepakatan para wartawan media cetak elektronik untuk tidak menyebutkan nama. Etika pengacara, asas praduga tak bersalah. Etika di pesawat, banyak sekali di pesawat itu orang beretika, sopan sekali. Kita baru masuk, Bapak nomor berapa? Silakan duduk, ikat pinggangnya jangan lupa. Mau minum apa? Mau minum teh. Tehnya teh poci, teh bunga, teh daun apa teh batang? Mau teh. Mau pakai gelas tinggi atau gelas pendek, atau mau pakai gelas tinggi, gelas setengah pendek? Mau teh panas apa teh dingin? Mau teh panas pakai gula apa tidak? Lama kali, kau bawa aja lah. Saat di pesawat itu dia sangat sopan, sangat baik. Minumannya sudah Pak? Sudah. Lalu dia kasih anduk, dia kasih putih panas berasap. Untuk apa? Untuk cuci tangan, muka. Yang satu ini baru pertama naik pesawat, dikunyahnya. Itu etika. Di saat di pesawat itu dia sangat sopan, sangat baik, sangat ramah dengan kita. Begitu pesawat mendarat di airport, dia langsung menenteng kopernya, kita lewat di sebelahnya, hidungnya cuma naik. Mbak, nggak kenal ya. Itu etika, ada batasannya. Sedangkan akhlak minal mahdi ilal lahdi.
sampai ke liang lahat tetap ada akhlak. Idza sawaitumut turaba, kalau tanahnya sudah kamu timbun, jenazah sudah masuk liang lahat ditimbun, jangan kamu biarkan begitu saja, dia bukan bangkai kucing. Salulahut tasbih, doakan dia supaya dia dapat ketetapan dari jawaban-jawaban menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Maka dibacakanlah talqin mayat. Talqin mayat sebelum meninggal tidak ada ikhtilaf. Laqtinu mautakum, talqinkanlah ke telinga mayat la ilaha illallah. Adab. Jangan nanti adik-adik ketika menjenguk Abdul Somad sedang sakratul maut ada yang mau mentalkinkan, lah nggak usah diajari, dia udah tahu. Tetap setelah dikuburkan masuk ke liang lahat tetap lagi didoakan. Ada anaknya yang bisa bacakan talqin, mohon maaf Pak, anaknya 3. Yang pertama sedang seminar di luar kota, yang satu kemana? Yang satu nggak bisa keluar. Kenapa? Aktif COVID. Yang satu lagi kemana? Yang satu lagi bisnismen. Setelah orang tua meninggal 1 bulan, barulah 3-tiganya datang, anaknya, istrinya, cucunya, mantunya, semuanya datang pakai pakaian hitam, atas hitam, helm hitam, baju hitam. Pasukan Men in Black. Karena akhlak, Islam mengedepankan akhlakul karimah. Ini penting. Sekarang ini orang sudah tidak ada berakhlak lagi. Masuk kelas, transformasi ilmu, selesai matematika, fisika, biologi, selesai, pulang. Bunyi lonceng, teng 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 teng. Time sir, waktu sudah habis Pak. Di saat di kelas itulah kau guruku, di luar kelas kau bukan siapa-siapa. Tapi di ma'had, dari mulai bangun tidur, masih ingat dulu waktu di pondok, datang tuh kiai ngambil sorban. Sorbannya pakai kabel. Datang kiai membangunkan pakai sorban ke wajah kita. Om, bangun. Kedua enggak, baru pakai sajadah. Ada satu teman saya, kami sudah mandi, pergi ke masjid, sholat, baca Quran, pulang, dia masih tidur. Nanti kok bisa tidur enggak bangun? Tadi datang Syekh, namanya Syekh Syakir Abdul Majid Hasan, membangunkan pakai batang sapu. Masjid. Dia bisa nyantai. Ente kok enggak dipukul? Waktu dia mau mukul, ana bilang, Syekh, ana junub. Ente berdosa menipu Syekh. Enggak tahu saya kawan tuh sekarang di mana. Entah masih jadi manusia atau udah berubah jadi Iron Man. Tapi kesan dibangunkan itu sampai hari ini berkesan. Kiai sudah dulu bangun sebelum anak-anak bangun, dan anak-anak dulu tidur, kiai belum tidur. Mereka mengontrol, melihat tidur kita, makan kita, semua dia lihat. Masuk ke kamar kita, melihat, berdialog. Lalu kita pun berpengaruh dengan akhlaknya. Ada magnet yang luar biasa. Ini yang tidak didapatkan pada pendidikan full day, pada pendidikan kelas, pada pendidikan. Ini adalah pendidikan tarbiyah, ruhiyah, spiritualitas. Ada hubungan antara guru dengan murid, hubungan yang sangat kuat. Sampai-sampai sebelum tidur malam, terbayang wajah guru, dan kita tahu dia sudah lama pergi. Lalu kita bacakan untuk guru-guru kami Al-Fatihah. Itulah yang mengalir ke makam kita. Kenapa Ustaz Somad ceramah ke sana, ceramah kemari? Apa yang Ustaz cari? Walaupun Abdul Somad Al-Fakir sekali mungkin kemari, tapi insya Allah adik-adik sekalian, ketika masa berlalu, hari berganti, musim berubah, terbayang untuk brother kami Abdul Somad. Itu yang diinginkan, amal jariah mengalir. Mudah-mudahan para asatiz, guru-guru kita selalu disehatkan Allah Ta'ala, panjang umur.